Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang Guidelines for Software Engineering Curriculum Design and Delivery, yaitu pedoman desain dan penyampaian kurikulum software engineering. Di kelompok 10 ada Samuel Benedicto Siahaan, ada Christian Alfa Romeo Lontoh, ada Muhammad Haikal Ar-Ridwan, ada saya Ardi Dwi Saputra, dan ada Rizky Aditya Putra. Outline dari materi kami ini ada Developing and Teaching Curriculum, Curriculum Constructing, Attributes and Attitudes that should perfect the curriculum and its delivery, General Strategies for Software Engineering Pedagogy, and Concluding Comment. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Samuel. Ya, selamat malam semuanya. Saya Samuel Benedicto Siahaan dengan NIM 11221064 dari kelompok 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 5.1, yaitu Developing and Teaching Curriculum. Nah, jadi curriculum designers and instructors tasked with developing and teaching software engineering curriculum should possess sufficient knowledge and experience while grasping the essence of software engineering. This entails engaging in scholarly pursuit across the broad spectrum of software engineering, having comprehensive knowledge of software engineering, body of knowledge atau bisa disingkat dengan CBOK, gaining real-world experience and garnering public recognition as knowledgeable professional in the field. Jadi, developing and teaching curriculum ini diharapkan untuk para perancang kurikulum dan instrukturnya ditugaskan untuk mendevelop atau mengajarkan kurikulum software engineering, dan juga mereka harus menguasai hal-hal esensial dalam bidang software engineering itu sendiri. Ini termasuk dengan sudah pasti yaitu merupakan lulusan pada bidang software engineering. Yang kedua juga memahami hal-hal yang penting dalam bidang software engineering, yaitu diantaranya software engineering body of knowledge atau bisa disingkat dengan CBOK. Selain itu juga para kurikulum designer dan juga instruktur diharapkan sudah memiliki pengalaman dalam bidang software engineering di kehidupan sehari-hari atau sudah mungkin bekerja di bidang software engineering itu sendiri, serta juga para kurikulum designer dan juga instruktur ini sudah memiliki atau sudah dapat dikenal di masyarakat sebagai seseorang yang profesional dalam bidang software engineering itu sendiri. Saya juga bisa menambahkan sebaiknya para kurikulum designer dan juga para instruktur di sini memiliki banyak ilmu dalam cabang software engineering, karena kita tahu bersama bahwa ilmu software engineering sangatlah luas, dan alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu atau misalnya para kurikulum designer merancang kurikulum dan juga menyampaikan kepada mahasiswa sendiri tentang berbagai macam cabang ilmu di software engineering, tidak hanya satu cabang saja yang difokuskan. Hal ini agar para mahasiswa juga bisa tahu apa saja cabang-cabang ilmu software engineering di luar sana, sehingga mungkin mereka tertarik untuk tidak hanya fokus di satu cabang ilmu software engineering saja. Dan juga saya harap para kurikulum designer juga memiliki motivasi untuk selalu up to date dengan perkembangan software engineering yang ada sekarang ini. Kita tahu bersama bahwa software engineering kian lama makin berkembang, maka para perancang kurikulum dan juga para instruktur, gambarnya para dosen juga saya harap bisa mengikuti atau update dan perkembangan dari software engineering tersebut agar bisa menjelaskan hal-hal yang up to date kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut yang menerima dapat menerimanya dengan baik sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Selanjutnya materi 5.2 Construction Curriculum. Di guideline 2 ini curriculum designers and instructors must think in terms of outcomes. Jadi dalam perancangan program maupun kursus,
sangat penting untuk memusatkan perhatian pada tujuan pembelajaran untuk memastikan relevansi dan kedalaman yang sesuai. In both program and course design, it's crucial to focus on learning objective to ensure relevance and appropriate depth. Student learning outcomes, as outlined in Chapter 3, provide a foundation for curriculum design and assessment. Hasil pembelajaran mahasiswa seperti yang diuraikan dalam bab 3 memberikan dasar untuk perancangan dan penilaian kurikulum. Hasil pembelajaran ini dapat disesuaikan untuk kursus-kursus individual. This outcome can be tailored for individual course. Institutions may also develop specialized outcomes based on specific application areas or deeper knowledge in SIG areas. Institusi juga dapat mengembangkan hasil pembelajaran kursus berdasarkan pada bidang aplikasi tertentu atau pengetahuan yang lebih mendalam dalam area SEEK. Selanjutnya, ada beberapa key guidelines atau beberapa guideline kunci dalam materi ini. Pertama ada learning objective. Tentukan tujuan dan hasil yang jelas. Kemudian ada core concept, yaitu identifikasi prinsip-prinsip dasar dan teori-teori. Ini ada structured progression, desain kurikulum dengan progresi logis dari topik dasar ke topik lanjutan. Kemudian ada industry relevance, integrasi studi kasus dunia nyata dan teknologi terkini. Kemudian ada hand-on learning, berikan kesempatan praktis untuk memperkuat konsep-konsep teoritis. Kemudian ada interdisciplinary approach. Pendekatan interdisipliner adalah gabungkan konsep-konsep dari bidang. Ada assessment, digunakan berbagai metode untuk yaitu bersifat integritas, etika dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada flexibility yaitu desain kurikulum untuk beradaptasi dengan teknologi dan tren industri yang berkembang. Investasikan dalam pengembangan profesional untuk pengiriman kurikulum yang efektif. Peningkatan berkelanjutan secara rutin, tinjau dan perbarui kurikulum berdasarkan umpan balik dan perkembangan terbaru. Baik, memasuki materi 5.3 yang berjudul Attributes and Attitudes that should pervade the curriculum and its delivery. Yang berarti atribut dan sikap yang perlu menjiwai kurikulum dan pembelajarannya. Curriculum Guideline 7. Software engineering must be taught in ways that recognize it is both a computing and an engineering discipline. This guideline emphasizes that software engineering curriculum should integrate both computer science and engineering principles. Panduan ini menekankan kurikulum teknik perangkat lunak harus terintegrasi dengan prinsip-prinsip computer science dan engineering. Sini ada dua prinsip engineering dan prinsip computing. Pada prinsip engineering, mahasiswa perlu mempelajari praktik engineering tradisional sambil memahami aspek unik software development agar dapat berkolaborasi secara efektif dengan engineer yang lain. Kemudian pada prinsip computing, software engineers meskipun tidak memerlukan keahlian mendalam di bidang computer science, tetap membutuhkan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip inti computer science. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat selama pengembangan perangkat lunak dan mengenali kapan diperlukannya bantuan spesialis. Lanjut. Curriculum Guideline 8. Students should be trained in certain personal skills that transcend the subject matter. Nah, ini ada beberapa personal skill yang perlu diajarkan kepada mahasiswa. Yang pertama, exercising critical judgment.
engineers should be able to compare different solutions and pick the best one. Kita perlu mengajarkan siswa untuk membandingkan beberapa solusi yang beda dan memilih yang mana yang paling bagus. Yang kedua, evaluating and challenging received wisdom. Siswa harus bisa mempertanyakan apa yang diajarkan kepada mereka dan mengembangkan pemahaman tentang batasan dan evolusi berkelanjutan dari pengetahuan engineering. Yang ketiga, recognizing their own limitations. Siswa harus perlu diajar bahwa profesional tetap berkonsultasi dengan profesional yang lainnya, tetap memerlukan bantuan dengan sesama profesional. Keempat, communicating effectively. Students should learn to communicate well in writing, when giving presentations, when demonstrating software, and when conducting discussion with others. Students should also build listening cooperation and negotiation skill. Untuk komunikasi ini, pada umumnya, siswa harus bisa secara efektif berkomunikasi, baik melalui tulisan, baik secara tulisan atau maupun saat mempresentasikan atau mendemonstrasikan perangkat lunak mereka. Dan di sini ditekankan bahwa siswa juga harus membangun skill pendengaran, kooperasi, dan skill negosiasi yang baik. Yang kelima, behaving ethically and professionally. Students should learn to think about ethical, privacy, and security implications of their work. Jadi, hasil karya mereka perlu tetap pikirkan nilai etisnya, privasinya, dan juga security dari hasil karya mereka. Curriculum Guideline 9, students should develop an appreciation of the importance of continued learning and skills for self-directed learning. This guideline focuses on lifelong learning. Panduan ini berfokus pada pembelajaran sepanjang hayat. Diakui bahwa pengetahuan berubah dengan cepat, dan universitas hanya dapat mengajarkan sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi pembelajar mandiri yang secara aktif mencari pengetahuan baru sepanjang karir mereka. Curriculum Guideline 10. Software engineering problem solving should be taught as having multiple dimensions. Software engineers are more than just coders. They solve client problems, both technical and ethical, by considering the client's needs and applying a range of skills through practical exercises. Nah, ini berarti software engineers lebih dari sekedar pembuat kode. Mereka memecahkan masalah klien, baik secara teknis maupun etis, dengan mempertimbangkan kebutuhan tersembunyi klien dan menerapkan berbagai keterampilan melalui pengerjaan praktis. Curriculum Guideline 11. The underlying and enduring principles of software engineering should be emphasized, rather than the details of the latest or specific tools. Nah, di sini pada guidelines panduan 11 ini, fokusnya lebih ke inti prinsip software engineering. Jadi bukan fokus spesifik kepada alat-alat yang dipakai atau teknologi yang digunakan. Prinsip-prinsip ini akan tetap relevan untuk tahun-tahun yang akan mendatang, walaupun alat-alatnya selalu berubah dengan cepat. Nah, ada beberapa kunci yang kita bisa ambil dari panduan 11 ini, yaitu untuk mengajarkan problem solving skill yang general, tidak mengajarkan gimana cara menggunakan alat atau teknologi yang khusus. Nah, terus siswa harus belajar beberapa bahasa pemrograman, tapi fokus untuk memahami inti konsep-konsepnya, tidak cuma sintak-sintaknya. Yang ketiga, kita harus mengajar siswa cara mempelajari teknologi baru. Cara mempelajari teknologi baru dengan cara mereka sendiri. Tidak untuk menghafal detail-detail atau detail yang khusus. Lanjut, Curriculum Guideline 12. The curriculum must be taught so that students gain experience using appropriate and up-to-date tools, even though tool details are not the focus of the learning. Nah, walaupun inti-inti prinsip dari software engineering itu penting, seperti yang dijelaskan pada panduan 11 tadi, software engineers perlu pengalaman secara langsung dengan alat-alat yang relevan. Nah, walaupun ini
panduan 12 ini berkontradiksi dengan panduan 11 sebelumnya, tapi ada kunci-kunci penting yang perlu kita ambil dari panduan 12 ini. Yang pertama, kurikulum sebaiknya menggunakan alat-alat yang up to date, yang paling baru, sebisanya. Tapi, alat-alat yang lebih tua dan lebih simple bisa membantu dalam pembelajaran siswa-siswa juga. Kemudian kedua, walaupun alat-alat khusus berubah, skill untuk menggunakannya dengan efektif itu penting untuk software engineers. Yang ketiga, siswa perlu belajar untuk menggunakan alat yang betul untuk pekerjaan yang tepat. Dan consider faktor-faktor seperti biaya, kemudahan penggunaannya, dan lain sebagainya. Curriculum Guideline 13, material taught in a software engineering program should, where possible, be grounded in A, sound empirical research and mathematical or scientific theory, or B, widely accepted good practice. There must be evidence that whatever is taught is true and useful. Harus ada bukti bahwa apapun yang diajarkan itu benar dan berguna. Nah, bentuk bukti ini bisa mengambil bentuk dalam teori matematis atau scientific yang tervalidasi, bukti empiris yang dikumpulkan secara sistematis, atau praktik terbaik yang digunakan secara luas dan diterima secara umum. Di panduan 13 ini ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran berbasis bukti. Pengetahuan yang diajarkan harus didukung oleh prinsip ilmiah atau praktik yang terbukti. Hindari kekakuan. Jangan mengikuti teori secara membabi buta. Penerapannya tergantung pada situasi. Kemudian transparency is key. Jika praktik belum divalidasi secara ilmiah, akui ketidakpastiannya. Dan context matters. Konteks itu penting. Saat mengajarkan praktik terbaik atau temuan penelitian, berikan contoh dunia nyata untuk menggambarkan nilainya. Curriculum Guideline 14. The curriculum should have a significant real-world basis. Software engineering needs real-world learning. Students shouldn't just learn theory. Software engineering perlu pembelajaran dari dunia asli, tidak cuma sekedar belajar teori. Nah, di sini ada beberapa caranya untuk mencapai pembelajaran dari dunia nyata. Yaitu yang pertama, studi kasus atau case studies, menganalisis proyek nyata untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Terus capstone project, proyek kelulusan. Proyek selama 1 tahun memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dan mengelola tugas yang kompleks. Proyek tim lebih disukai untuk keterampilan kerja tim yang berharga. Project-based activities, mensimulasikan proyek dunia nyata dengan kerja tim, presentasi, dan jaminan kualitas. Practical exercises, latihan praktis, mengembangkan keterampilan dalam praktik dan proses industri saat ini. Student work experience, pengalaman kerja siswa, mendapatkan pengalaman dengan kompleksitas pengembangan perangkat lunak nyata. Jika pengalaman dunia nyata terbatas, kursus harus mensimulasikannya melalui proyek dan partisipasi open source. Meskipun pemahaman penuh datang dengan pengalaman profesional, pedoman ini memastikan siswa mendapatkan landasan yang kuat dalam teknik perangkat lunak dunia nyata. Curriculum Guideline 15. Ethical, legal, and economic concerns and the notion of what it means to be a professional should be raised frequently. This guideline emphasizes the importance of teaching software engineering ethics, legal and economic considerations, and professional responsibility. Panduan ini menekankan pentingnya mengajarkan etika rekayasa perangkat lunak, pertimbangan hukum dan ekonomi, serta tanggung jawab profesional. Tujuannya adalah untuk menanamkan prinsip-prinsip ini di seluruh program, tidak hanya dalam kursus khusus. Dan yang terakhir, Curriculum Guideline 16. Software process should be central to the curriculum organization and to the students' understanding of software engineering practice. Proses perangkat lunak harus menjadi pusat organisasi kurikulum dan pemahaman siswa tentang praktik rekayasa perangkat lunak. Nah, maksudnya software process ini apa? Software process adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas dan tugas yang terlibat dalam pembuatan dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, di sini ada 6 poin.
Yang pertama adalah evolving best practices, yang berarti praktik terbaik yang berkembang. Tidak ada proses yang bersifat satu ukuran untuk semua. Kurikulum harus mencakup berbagai proses dan mengakui bahwa praktik terbaik akan terus berubah. Kemudian yang kedua, range of processes, ragam proses. Siswa harus terpapar berbagai pendekatan, seperti metode berbasis rencana dan metode agile, yang mencerminkan tren industri saat ini. Nah, kemudian, motivation for process, motivasi untuk proses. Memahami tantangan inti dalam rekayasa perangkat lunak. Skala, kompleksitas, komunikasi, membantu siswa melihat nilai dari proses. Kemudian ada pengenalan bertahap, gradual introduction. Perkenalkan konsep proses di awal kurikulum melalui proyek kecil dan kembangkan konsep tersebut di kursus selanjutnya dengan proyek berskala lebih besar. Kemudian, depth and application, kedalaman dan penerapan. Meskipun siswa harus memahami berbagai proses, mereka juga harus mengembangkan keterampilan dalam menerapkan setidaknya satu proses. Ini kemungkinan akan melibatkan penggunaan dan praktik berulang sepanjang kurikulum. Proses dalam konteks, process in context. Kurikulum harus mengeksplorasi hubungan antara proses dengan faktor-faktor lain seperti alat pengembangan, ukuran tim, dan domain proyek. Contoh dapat menggambarkan mengapa proses tertentu dipilih dalam konteks tertentu. Exposure to large systems, paparan pada sistem besar. Studi kasus, observasi, dan proyek-proyek open source dapat membantu siswa memahami kompleksitas yang ditangani oleh proses. Proses improvement, peningkatan proses. Kurikulum harus melampaui pemilihan proses dan memperkenalkan konsep peningkatan proses. Ini melibatkan pemahaman proses sebagai sistem yang dapat dianalisis, diukur, dan disempurnakan. Untuk selanjutnya, materi 5.4 itu ada General Strategies for Software Engineering Pedagogy. Nah, ini di sini tuh maksudnya strategi umum untuk pedagogi rekayasa perangkat lunak ya. Terus singkatnya itu kita kayak belajar langsung untuk memberikan proyek pada dunia dalam pengembangan perangkat lunak. Sub-concept of technique considered central to software engineer discipline are only learned through bitter experience. In some cases, this is because the educational community has not appreciated and taught the value of such concept. In other cases, educators have encountered skepticism on the part of students. Nah, di sini tuh kayak ada konsep dan teknik yang dianggap pusat dalam disiplin rekayasa perangkat lunak hanya dipelajari melalui pengalaman. Hal ini tuh jadi karena komunitas pendidikan belum bisa menghargai atau ngajarin nilai-nilai konsep tersebut. Oke, selanjutnya, thus there is a need to consider attention into motivating students to accept ideas by using interesting, concrete, and revealing example. The example should be of sufficient size and complexity, so as to demonstrate that using the material being taught has obvious benefit, and that failure to use the material could lead undesirable consequence. Jadi karena itu diperlukan perhatian yang cukup untuk motivasi mahasiswa buat nerima ide-ide, misalkan kayak contoh menarik konkret dalam ungkapan. Nah, contoh tersebut juga memiliki ukuran dan kompleksitas yang cukup sehingga dapat menunjukkan bahwa manfaat yang jelas dan bahwa kegagalan untuk menggunakan materi tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. The following are examples of areas where motivation are particularly needed. 1. Mathematical foundation. Logic and discrete mathematics should be taught in the context of their application to software engineer or computer science problem. Next, process and quality. Students must be well aware of the consequence of pure process and bad quality. And last, human factor and usability. Students will often not appreciate the need for attention to these areas unless they actually experience usability difficulties
or what's user having difficult using software. Nah, jadi contoh-contoh area motivasi ini diperlukan itu yang pertama ada dasar matematika. Nah, logika di matematika diskrit itu harus diajarin ya. Dalam konteks aplikasinya pada masalah rekayasa perangkat lunak atau ilmu komputer. Selanjutnya ada proses dan kualitas. Mahasiswa tuh dikasih tahu beberapa konsekuensi gitu dari yang terburuk dan kualitas yang rendah dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, yang terakhir ada faktor manusia dan ketergunaan. Mahasiswa tidak menghargai perlunya perhatian, mengalami kesulitan penggunaan atau menyaksikan pengguna yang mengalami kesulitan menggunakan perangkat lunak. The most common approach to teaching software engineer material is the use of lecture, supplement by laboratory session, tutorial, and so on. However, alternative approach can help students learn more effectively. Central to design learning activities for software engineer is recognition of the need for students to participate in time-limited iterative development experience. Nah, pada slide sini dijelaskan pendekatan yang paling umum dalam mengajar rekayasa perangkat lunak adalah menggunakan kuliah yang ditambah dengan sesi laboratorium, tutorial, dan sebagainya. Tapi pendekatan alternatif bisa membantu mahasiswa belajar dengan lebih efektif. The most common approach to teaching software engineer material is the use of lecture, supplement by laboratory session, tutorial, and so on. Nah, the following general pedagogical approach might be considered the supplement or even largely replace the lecture format in certain cases. 1. Problem-based learning. This has been found to be particularly useful in the other professional discipline and is now used to teach engineers in some institutions. Next, just-in-time learning, teaching fundamental material immediately before teaching the application of that material. For example, an instructor might teach aspects of mathematics the day before they are applied in a software engineer context. Learning by failure. Students are given a task that they will have difficulty with. They are then taught methods that will enable them to do tasks more easily in the future. And last, technology in such learning. The option for individual and team learning activities enabled by technology continue to expand and evolve. Nah, pada saat ini tuh ada beberapa pendekatan pedagogis yang umum mungkin dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap atau bahkan mengganti format kuliah. Yang pertama tuh ada pelajaran berbasis masalah, yaitu pendekatan ini telah terbukti sangat berguna dalam disiplin profesionalitas lain dan saat ini digunakan untuk mengajarkan rekayasa di beberapa institusi. Selanjutnya ada pembelajaran tepat waktu, yaitu ngajarin materi fundamental tepat sebelum menerapkan materi tersebut. Selanjutnya ada materi melalui kegagalan. Mahasiswa dikasih tugas sulit untuk mereka selesaikan. Selanjutnya, mereka diajarkan metode yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Yang terakhir ada pembelajaran ditingkatkan oleh teknologi. Opsi untuk kegiatan pembelajaran individu dan tim ditingkatkan oleh teknologi terus berkembang dan berevolusi. As some reviews have not the SIG identifies a numerous topic, a number of which have been assigned a rather small number of hours. With careful attention to curricular design, however, many topics can be taught concurrently. It is often the case that two topics that require X and Y hours respectively may be taught together in less than X plus Y hours. Nah, seperti yang dicatat oleh beberapa peninjau, SIG mengidentifikasi banyak topik. Beberapa di antaranya diberi jumlah yang relatif kecil
namun dengan perhatian yang cermat. Desain kurikulum. Banyak topik dapat diajarkan secara bersamaan. Seringkali ada 2 topik yang tercantum dan memerlukan X dan Y. Jam masing-masing dapat diajarkan bersama-sama dalam waktu kurang dari X tambah Y jam. Ini memungkinkan untuk memaksimalkan efisiensi waktu dan menyampaikan materi dengan cara yang tepat. For example, this kind of synergistic teaching and learning may be applied in the following cases. 1. Modeling language and notation. Familiarity with a modeling notation such as UML can be achieved by using it to illustrate and explain other concepts. The same applies to formal method and programming. Next, process quality and tool. Students can be instructed to follow certain process, use tool, and include quality assurance activity as they are working on exercise or project when the explicit object is to learn another concept. In these circumstances, it will be desirable for students to have had some prior introduction to relevant. The last, mathematics. Students might given and expand their understanding of statistics while analyzing some data resulting from reliability or performance study. Nah, pada contoh pembelajaran sinergi seperti ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus berikut. Yang pertama, modeling bahasa dan notasi. Keterampilan dalam notasi, pemodelan seperti UML dapat dengan menggunakan notasi tersebut untuk mengilustrasikan dan menjelaskan konsep-konsep lain. Selanjutnya, proses kualitas dan alat. Mahasiswa diinstruksikan untuk mengikuti proses tertentu, menggunakan alat dan melibatkan aktivitas jaminan kualitas saat mereka bekerja pada latihan atau proyek ketika tujuan eksplisitnya adalah mempelajari konsep lain. Dan terakhir, matematika. Mahasiswa dapat memperdalam dan memperluas pemahaman mereka tentang statistik saat menganalisis beberapa data yang dihasilkan dari studi reliabilitas atau kinerja. Teaching multiple concepts at the same time in this manner can in fact help students appreciate link among topics and can make material more interesting to them. In both cases, this should lead to better retention material. Nah, untuk mengajarkan beberapa konsep secara bersamaan dengan cara ini sebenarnya dapat membantu mahasiswa menghargai hubungan antar topik dan membuat materi lebih menarik bagi mereka. Dalam kedua kasus tersebut, hal ini harusnya menghasilkan retensi materi yang lebih baik. Software engineering is rapidly evolving, hence most, if not all, courses or curricula will over time become outdated. Institutions and instructors must therefore regularly review their courses and program and make whatever changes are necessary. Rekayasa perangkat lunak terus berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, sebagian besar, jika tidak semua kursus atau kurikulum akan dari waktu ke waktu akan menjadi usang. Institusi dan instruktur oleh karena itu harus secara teratur meninjau kursus dan program mereka dan melakukan perubahan diperlukan. Hal ini diperlukan agar materi yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam industri rekayasa perangkat lunak dan untuk memastikan bahwa lulusan siap secara profesional untuk tuntutan pekerjaan di pasar kerja yang terus berubah. Oke, materi yang terakhir yaitu concluding comment, yaitu artinya komentar penutup. Saya jelasin bahasa Indonesia saja ya, bahasa Inggrisnya baca aja sendiri. Jadi meskipun dimaksudkan untuk diterapkan pada pengembangan program rekayasa perangkat lunak berkualitas tinggi, pedoman ini mungkin tidak mengatasi semua permasalahan yang relevan. Untuk setiap institusi, kemungkinan besar terdapat kebutuhan lokal dan nasional yang didorong oleh industri, pemerintah, dan konstituen lainnya. Next. Jadi, aspirasi mahasiswa itu sendiri juga harus diperhatikan. Siswa harus melihat nilai dalam pengalaman pendidikan mereka yang berkaitan dengan tujuan karir mereka.
yang cenderung mereka nilai berdasarkan apa yang dapat mereka pelajari dan capai selama mengikuti program. Tentu saja mereka harus merasa percaya diri untuk mampu bersaing secara internasional dalam angkatan kerja global. Kurikulum atau silabus rekayasa perangkat lunak apapun perlu mengintegrasikan berbagai pertimbangan ini ke dalam satu program tunggal yang koheren. Idealnya, etos yang seragam dan konsisten harus meresap ke dalam setiap kelas dan lingkungan di mana program itu dilaksanakan. Sebuah program rekayasa perangkat lunak harus menanamkan pada siswa serangkaian harapan dan nilai-nilai yang terkait dengan rekayasa sistem perangkat lunak berbasis tinggi. Kurang lebih itu penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih.